Selamat pagi Mas Ian, apa kabar? Sehat? Kabar baik, Pak Purbaya gimana, sehat? Sehat. Capek aja dikit. Oke, kayaknya jadwalnya padat banget ya Pak Pur. Tapi boleh dibagi nih Pak, apa saja hasil lawatan Bapak bersama tim setelah bertemu dengan terutama lembaga pemeringkat S&P. Kita ketahui bahwa jadwal Bapak dari pertama tiba di Amerika Serikat hingga saat ini sangat padat begitu. Selama itu mungkin hanya 15 diskusi, mereka sudah itu nggak berubah, outlook stabil katanya. Saya mukanya kan agak kaget. Dia tanya gini, kenapa kamu kaget? Kamu expect turun ya? Mhm. Saya bilang enggak, emang ya seperti itu karena fondasi kita bagus. Mereka setuju dengan pandangan kita. Jadi dalam waktu dekat kita masih stabil. Kan yang lain bilang negatif. Jadi menurut S&P performance kita masih bagus. Walaupun ada concern sana sini, tapi secara umum masih baik sehingga outlook-nya stabil. Dan mereka bilang, mungkin mereka mikir saya nggak ngerti. Dia tanya begini, "Eh, tahu nggak itu apa artinya?" Nggak tahu apa artinya saya tanya. Mereka bilang artinya sampai 2 tahun ke depan kira-kira peringkat kamu aman. Artinya yang triple B itu aman sampai 2 tahun ke depan. Itu kata orang S&P. Oke, artinya sudah ada bocoran ya Pak terkait dengan ini kan rencananya S&P ini akan mengeluarkan rilisnya kemungkinan pada Juni nanti. Dengan pernyataan Pak Pur tadi artinya itu sudah ada bocoran rilis yang nanti Juni begitu. Artinya kita tidak perlu khawatir lagi ada kekhawatiran soal penurunan outlook seperti yang dilakukan oleh Moody's dan juga Fitch begitu Pak. Oh, yang jelas dalam waktu dekat nggak ada perubahan. Juni nanti dia akan double check lagi apakah kita masih sesuai dengan harapan mereka. Tapi rasanya yang mereka singgung, mereka kayaknya percaya anggaran kita aman dan yang mereka singgung hanya sedikit sekali dan mereka percaya bahwa kita bisa memenuhi hal itu. Dia hanya bilang Juni akan ke Indonesia dan dia akan menemui saya di Indonesia nanti. Oke, tim dari S&P akan ke Indonesia mudah-mudahan juga memang sejalan begitu ya, karena memang seperti Pak Purbaya bilang kondisi ekonomi kita juga memang tengah stabil. Kalau dengan Bank Dunia seperti apa Pak? Karena ada juga agenda bertemu dengan World Bank. Apa responsnya setelah Bapak dan juga tim menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia? Karena sebelumnya World Bank kan sempat menurunkan outlook ekonomi Indonesia ke 4,7%. Kalau saya ketemu tuh yang memprediksi itu, Hmm. dia minta maaf katanya kecepatan nuruninnya atau nggak terlalu tepat gitu. Saya nggak tahu dia minta maaf, I'm sorry. Tapi saya bilang yang penting adalah ya udah nggak usah dirubah, tapi yang penting ke depan saya akan buktikan kamu salah. Karena fondasi ekonomi kita bagus dan kita akan tumbuh lebih cepat dari 4,8 tadi. Saya bilang kan triwulan pertama mungkin 5,5 lebih, bahkan triwulan kedua mungkin di kisaran itu atau lebih juga. Jadi walaupun ada gejolak di perekonomian global, karena kita berhasil meredam dengan baik, perekonomian domestik masih akan tumbuh dengan baik. Dia ketawa aja tuh orang yang memprediksi itu ya, ekonomi ya bilang ya udah, saya juga itu kejadian katanya. Tapi saya pikir oh, enak aja loh. Dia udah membuat sentimen negatif ke kita kan. Tapi yang jelas dia bilang itu dipublish tanpa laporan ke bosnya dulu, bosnya dia yang di Indonesia ya. Hmm. Jadi ada kekecewaan itu. Tapi yang jelas mereka juga percaya fondasi kita bagus. Berarti dengan ada penjelasan dari Pak Purbaya tadi dan langsung begitu dijelaskan kepada orang yang mengeluarkan outlook tadi, artinya ke depan ini tidak akan terjadi lagi, Pak? Oh, tidak akan terjadi sentimen negatif yang berlebihan dari mereka. Mungkin nanti berapa bulan lagi mereka akan koreksi. Saya pikir ada waktunya untuk koreksi. Tapi yang jelas saya jelaskan ke mereka, fondasi kita seperti ini, anggarannya bagus. Dia tanya, itu subsidi gimana bayarnya? Ya kita bilang, koreksi sana sini kita pastikan terjadi sehingga eh, defisitnya tetap bisa dijaga di bawah 3%. Ya. Dan dia bilang begini, di acara itu dua-duanya sama, IMF World Bank juga sama tuh. Kami menyiapkan dana untuk negara-negara yang butuh. Saya diam aja, karena uang saya banyak, kan ada 420 triliun. Dia hanya punya, dia bilang mungkin 30 sampai 40 triliun, 20 sampai 30 waktu sama dengan World Bank. Jadi ya
sama dengan uang kita. Dia untuk dibagi-bagi banyak negara, kita punya buat sendirian. Jadi pertahanan kita cukup berlapis-lapis dibanding yang lain.